Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Ramadan, bulan tadabbur Quran. Diriwayatkan bahwa satu hari Rasulullah SAW sholat dari pertengahan malam sampai menjelang subuh, hanya mengulang-ulang satu ayat. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 118, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, jika engkau hendak menyiksa, maka sesungguhnya mereka cuma hamba-Mu. Tapi jika engkau hendak mengampuni dosa-dosa mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Doa pemimpin ini sesungguhnya adalah permintaan Isa Al-Masih untuk kaumnya. Doa ini kemudian diulangi oleh Rasulullah SAW di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya. Hanya itu yang dia baca. Itulah yang disebut dengan tadabbur Al-Quran, yaitu sebuah pendekatan berinteraksi dengan Al-Quran lewat ketajaman mata hati, serta merenungi maknanya berulang-ulang secara mendalam, sampai menemukan rahasia di balik makna Al-Quranul Karim. Keuntungan orang yang sudah bertadabbur Quran ketika berinteraksi dengan Quran adalah dia akan merasakan bahwa Quran sungguh-sungguh berasal dari Tuhannya dan tidak akan menemukan kontradiksi antara Quran dengan hatinya, antara Quran dengan kenyataan, antara satu surat dengan satu surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Andai mereka sungguh-sungguh mentadabburinya, pastinya mereka akan mengatakan bahwa ini sungguh berasal dari Allah dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tapi sayang, Al-Quran seringkali salah diinteraksi oleh orang yang beriman. Di Indonesia, sepengetahuan saya, lebih kurang 10 tahun saya berkeliling, hanya 15% maksimal umat Islam yang mempunyai Quran. 85%-nya mungkin tidak merasa butuh. Mereka mampu beli motor, mereka mampu beli handphone, tapi mereka tidak tertarik untuk membeli Al-Quran dan terjemahannya. Sejauh pengalaman saya yang saya ketahui, di majelis-majelis ilmu, di kampus-kampus, di masjid-masjid, rata-rata hanya 2% umat Islam Indonesia yang pernah membaca terjemahan Quran dari awal sampai akhir, karena mereka sadar tidak faham Quran yang berbahasa Arab, sehingga tertarik untuk membaca bahasa Indonesianya. Karena dia sadar bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh menyedihkan. Bahkan ada umat Islam dari Ramadan tahun lalu hingga tahun ini, bahkan satu kali pun dia tidak pernah menghatamkan Al-Quran, atau bahkan tidak pernah memberikan waktu khusus untuk Al-Quran. Betapa kerasnya hati orang ini, seperti orang yang mati hatinya. Jangan khawatir, tadabburi Al-Quran, ambil kitab tafsir, dalami, dan lihat kenyataan alam ini. Akan terbuka mata hati Anda. Sekarang ambil Al-Quran dan bacalah tafsir. Hati yang selama ini terkunci dan tidak pernah tertarik untuk menghatamkan Al-Quran, tiba-tiba akan terbuka. Allah berfirman, Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
Kenapa mereka tidak tertarik untuk mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka yang terkunci mati? Saudaraku, jika ada di antara Anda yang sekali seumur hidup tidak pernah membaca terjemahannya sampai akhir karena tidak paham isinya, itu artinya hati kita sedang terkunci mati. Bagaimana membukanya? Bertadaburlah. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka yang terkunci mati? Tadabur Quran membuka kunci hati yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penyubur iman di dalam hati kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai penerang cahaya sudut rongga dada kami. Hanya Quran yang bisa menghapuskan kecemasan hidup kami. Dan hanya Al-Quran yang bisa menghilangkan pedih derita kehidupan kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.